sekilas tentang masalah Sanga-Sanga, perobekan bendera di Sanga-Sanga itu pertama masyarakat di sana tertipunya bahwa pada tanggal 26 itu rencana adanya gerakan dari pejuang untuk menduduki kota Sanga-Sanga. Nah, peristiwa itu pembagian senjata itu diarahkan di Gedung Sandisa sekarang ini. Maka menyebarlah para pejuang itu ke Muara untuk memperebutkan menduduki pertahanan satu. Di ujung Muara itu ada pertahanan satu, jadi pejuang-pejuang ini bertahan di sana. Nah, karena sampai terjadinya perobekan merah putih di sana, itu masyarakat pejuang merasa tertipu. Kapalnya Belanda datang ke Sanga-Sanga dengan mengikat tentara Belanda di ujung-ujung kapal itu, sehingga masyarakat berbondong-bondong, sehingga adanya pembantaian di sana. Ini sejarah singkat. Nah, kemudian kenapa sampai terjadi peristiwa merah putih dan perobekan merah Belanda? Itu sebenarnya perobekan bendera Belanda itu bukan di kantor besar, tapi di kapal-kapal yang berbendera Belanda. Birunya dirobek, kemudian dikibarkan merah putih. Nah, kenapa tidak sampai mencapai ke kantor buananya di sekarang itu ada di Masjid Muara itu? Karena pada saat itu hari Minggu libur, sehingga bendera turun. Nah, petugas Belanda itu balik ke Anggana. Itu sejarah singkatnya. Nah, kenapa harus ada timbul yang namanya patung perobekan merah putih di Sanga-Sanga? Itu sebenarnya itu adalah simbolis bahwa di Sanga-Sanga Muara pernah terjadi perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Itu sejarahnya. Nah, kemungkinan setelah itu terjadilah serang-serangan, cuman tidak banyak memakan korban di sana. Sehingga di Sanga-Sanga ini ada yang namanya pertahanan 1 sampai dengan pertahanan 9. Kemudian ada pertahanan yang lain yang namanya RIS. Nah, di dekat Dermaga 9 itu termasuk pertahanan penyerahan kedaulatan dari ke Republik Indonesia Serikat. Nah, sepanjang sepengetahuan kita itu sebenarnya di situ hanya simbolis, karena di sana ada beberapa pasang secara simbolis aja bahwa di sana pernah terjadi perobekan bendera merah putih. Itu hanya patung itu sebenarnya hanya simbolis, bukan menjadi satu individu. Karena namanya perjuangan rakyat kan bukan hanya satu orang, tapi keseluruhannya. Ini ceritanya yang kita dapatkan dari mantan Petram yang dulu sebagai pelaku sejarah seperti almarhum Kaisani. Nah, beliau menyampaikan kepada generasi penerus bahwa inilah terjadi sebenarnya di Muara. Itu aja.